Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Selasa 20 Mei 2014. Di antaranya, Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan apel gelar pasukan bersama dengan unsur TNI di halaman Mapolda Bangka Belitung. Gelar pasukan ini bertujuan untuk melihat kesiapan aparat jelang pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamung Praja yang ke-64 di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seekor buaya sepanjang 2,5 meter di pemukiman warga Pintu Air, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ditangkap warga saat hendak memakan ternak. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin pagi melakukan apel gelar pasukan bersama unsur TNI di halaman Mapolda Bangka Belitung. Gelar pasukan ini bertujuan untuk melihat kesiapan aparat TNI Polri serta pemerintah daerah dalam menjaga Kamtibmas jelang pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Apel gelar pasukan gabungan yang dilakukan oleh Polri, TNI, dan pemerintah daerah di halaman Mapolda Bangka Belitung Senin siang dipimpin langsung oleh Kapolda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Gatot Subiaktoro yang bertindak sebagai inspektur upacara pada apel kesiapan menjelang Pilpres Juli 2014 mendatang. Memanfaatkan kalender rutin operasi simpatik tahun 2014 ini dalam rangka cipta kondisi Kamtibmas menjelang pemilu presiden, wakil presiden, sehingga pemilu dapat berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis. Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolda Bangka Belitung berharap suasana Kamtibmas di Bangka Belitung tetap harus terus terjaga, tanpa ada gangguan baik yang bersifat dari luar maupun dari dalam Provinsi Bangka Belitung sendiri. Standar operasional prosedur yang berlaku. Selain dalam rangka kesiapan jelang pemilihan Presiden 2014 mendatang, apel gelar pasukan ini juga sekaligus memperkuat kekompakan antara TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bangka Belitung. Dalam apel gelar pasukan ini, Kapolda juga mengatakan jajarannya akan melakukan operasi simpatik di jalan. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda bermotor di Bangka Belitung. Untuk masalah menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di Bangka Belitung ini, ya kita ketahui bersama bahwa kita ini sekarang ini masih tahun politik kan, tahun politik itu sampai Oktober November. Kemudian sebentar lagi kita juga melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Maka dari kita dalam kesiapan itu harus kita laksanakan kegiatan-kegiatan untuk penutupan khususnya kegiatan lalu lintas, paling tidak mengurangi angka pelanggaran sama angka kecelakaan. Anda ketahui sendiri bahwa kecelakaan di sini kalau ada tabrakan kebanyakan meninggal. Memang sebenarnya ada semacam penurunan kayaknya. Hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigus Jaya, beserta Danrem 045 Garuda Jaya dan Kajati Babel, yang sama-sama sepakat menjadikan Provinsi Bangka Belitung menuju lebih baik ke depan. Sudah dihitung. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya. Terus. Selain di Mapolda Bangka Belitung, apel gelar pasukan juga dilaksanakan di Mapolres Bangka untuk menghadapi pemilu presiden pada Juli 2014 mendatang, yang melibatkan unsur TNI dan pemerintah daerah di Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang dan Sungai Liat, Bangka Belitung, Iqbal dan Endang Kurniawan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamung Praja yang ke-64 di halaman Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Hidayat Arsani bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam kepemimpinan yang belum genap 1 bulan, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan bila hal tersebut tidak terwujud, Hidayat siap mundur dari jabatannya. Komitmen Wakil Gubernur ini diutarakan usai menjadi inspektur upacara pada hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-64 di lapangan upacara kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Senin siang. Hidayat Arsani yang baru dilantik menjadi Wakil Gubernur pada tanggal 16 Mei 2014 lalu bertekad akan merubah Provinsi Bangka Belitung menjadi lebih baik ke depan. Hidayat Arsani berjanji membentuk birokrasi pemerintahan yang bersih dan disiplin serta menjadikan rakyat Bangka Belitung menjadi sejahtera. Bila hal ini tidak terjadi dalam masa kepemimpinannya, Hidayat dengan senang hati bersedia mundur dari jabatannya. Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP dan Linmas sekaligus dijadikan momen apel gelar pasukan kesiapan pengamanan pemilihan presiden pada Juli 2014 mendatang yang diikuti oleh unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri. PP dan Satlimas dalam mengawal dari seluruh pembangunan sini, maka rakyat ingin yang terbaik, maka saya adalah mewakili rakyat Bangka Belitung. Kalau saya tidak bisa melaksanakan ini dengan hormat, saya akan mundur jadi wakil gubernur. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ini juga, Hidayat menyatakan akan memperkuat institusi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan dan menerapkan peraturan daerah yang ada. Hal ini tidak lain agar tatanan birokrasi pemerintah bisa dijalankan sesuai aturan tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja juga menampilkan berbagai macam atraksi, seperti memecahkan balok batu es, dan juga membengkokkan besi dengan menggunakan leher anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Seekor buaya sepanjang 2,5 meter yang sering muncul di sekitar pemukiman warga Pintu Air, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Minggu malam ditangkap warga saat hendak memakan ternak. Setelah ditangkap, warga pun akhirnya membawa buaya tersebut ke Mapolres Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya lepas, tinggal ikan bayi. Oh, bantu kau. Beginilah kondisi buaya sepanjang 2,5 meter yang ditangkap warga di daerah Pintu Air, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung saat hendak memakan ternak warga di kawasan tersebut. Warga yang bingung setelah menangkap buaya ini membawa tangkapannya ke Mapolres Pangkal Pinang, Bangka Belitung karena tidak tahu mau diapakan buaya tangkapan tersebut. Setibanya di Mapolres Pangkal Pinang, para warga yang membawa buaya tangkapannya ini juga tidak mendapatkan jawaban. Mereka bingung akan dikemanakan buaya yang selama ini sering muncul di tengah-tengah pemukiman warga Pintu Air, Kota Pangkal Pinang. Coba mati orang ini supaya berjalan solusi lah. Kami tidak tahu. Tadi kan kami bawa ke Bangkok, pos supaya untuk jadi solusi kami macam mana nak dibuang kemana nih? Takut kan kalau lepas lagi kan ganggu. Jadi waktu kami bawa ke sini, Polres tidak tahu nak kemana buang. Setelah dari Mapolres Pangkal Pinang, warga kemudian membawa buaya tangkapan mereka ke rumah dinas wali kota dengan menggunakan mobil pick-up. Para warga diterima oleh petugas Satpol PP yang menjaga rumah dinas wali kota, namun lagi-lagi tidak mendapatkan solusi mau diapakan dan dibawa kemana lagi buaya tangkapan mereka. Warga yang kecewa kemudian pulang dengan membawa kembali buaya tangkapannya ke Kelurahan Pintu Air, Kota Pangkal Pinang. Jika sampai buaya tangkapan mereka tidak ada yang mau mengambil atau memelihara, warga akan membawa buaya sepanjang 2,5 meter ini ke tempat penangkaran buaya yang ada di Desa Pamalik, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman melaporkan. Petugas kepolisian Polres Pangkal Pinang membekuk seorang pemuda karena menjadi pelaku pencurian 1 unit laptop milik teman bermainnya sendiri di kawasan Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Inilah Peter, pemuda 19 tahun yang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang karena menjadi pelaku pencurian 1 unit laptop milik temannya sendiri. Peter mencuri laptop milik Ricky yang tidak lain adalah temannya sendiri karena mengaku ingin memiliki uang untuk membeli pakaian dan sepatu.
Pencurian laptop terjadi Rabu lalu. Dilakukan Peter di kamar kos Ricky yang berada di Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang saat korban Ricky sedang tidak berada di kamar kosnya. Gelap ya. Sempat pengen mulai tapi takut. Pernah mencuri nggak? Nggak pernah, baru sekali. Itu laptopnya buat dijual buat apa? Dibuat sih pertama tidak ada niat. Mungkin masukan setan, mungkin kilaf. Membeli baju sama sepatu. Terbongkarnya aksi pencurian Peter dari hasil penyelidikan Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang yang mengembangkan laporan korban. Polisi yang mengetahui identitas pelaku lantas mencari keberadaan pelaku. Minggu malam, pelaku ditangkap polisi saat sedang berada di alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Kemudian anggota opsional di lapangan melakukan penyelidikan karena dikembangkan dari keterangan-keterangan saksi korban juga bahwa sehingga kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan dan itu yang dikembangkan. Kami lakukan upaya penangkapan terhadap yang kami duga sebagai pelaku dan setelah dikembangkan yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Setelah itu dikembangkan untuk menemukan barang bukti berupa laptop dan chargernya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 unit laptop beserta charger. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan liputan kerajinan kulit kerang khas dari negeri Laskar Pelangi. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3, aman dengan kunci anti-maling immobilizer. Test drive yuk! Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Saya nggak kemana-mana sekarang jadi minder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Hadapi masalah, tegarkan Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. jalinan kasih. Belitung yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa bisa dibilang cukup melimpah dengan kekayaan alam lautnya, baik diolah untuk dijadikan bahan makanan maupun dikreasikan dalam bentuk kerajinan tangan. Salah satu kerajinan khas Belitung adalah kerajinan kulit kerang. Seperti Ibu Fitriani misalnya, yang mengelola sampah laut berupa kulit kerang menjadi barang-barang cindera mata. Dirinya mengkreasikan berbagai jenis kulit kerang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan kulit kerang. Ia menjadikan kulit kerang sebagai pemanis dan hiasan di ruangan, seperti lumba-lumba, jamur, dan burung merak. Sudahlah nyala malah sudah dilama, dan
Dalam pembuatan kerajinan kerang, dirinya dibantu oleh anaknya dan beberapa rekan di desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung. Tidak sembarangan kulit kerang dapat dijadikan kerajinan tangan. Kulit kerang darah melayang, kerang bulu, kerang lia, kerang kremis, kremut, siput, kimak, kimpang, timong, semua bahan-bahan dari laut. Kerang, khas. Bahannya kerang, karang, dari laut. Ada yang ngambilin ke sini kah atau sendiri? Ibu kadang nyari, kadang ada yang ngambil. Sehari hiasan dari kerang? Kadang 10, 15 biji. Susah nggak sih? Tidak sembarangan karang dan kerang dapat dijadikan souvenir. Sebelum membuat, dirinya harus memilah dan memilih kerang kualitas standar, seperti kerang lia, yang jika dilihat sekilas seperti batang pohon. Guna menjaga kelestarian dan keindahan alam bawah laut kerang tersebut, yang diolah pun haruslah kerang yang sudah lepas dari laut. Variasi, kalau yang besar kan sampai 90-an. Yang beli siapa? Ya kadang-kadang kan tamu banyak kan, turis-turis yang ke Belitung kan. Kerangnya? Macam-macam, ada burung merak. Terus apa lagi, Bu? Apalagi pohon dari bisa pohon jamur di pasaran di daerah Belitung, tapi kan yang beli kan dari luar orang-orangnya. Jadi orang yang datang ke Belitung aja. Yang datang ke Belitung. Tergantung tamunya yang datang. Kalau di pasaran di galerinya kan ya, kadang orangnya ke sini beli. Kulit kerang produksi Ibu Fitriani mulai menjadi salah satu benda wajib yang harus dibawa ke kota asal wisatawan. Selain harganya yang bervariatif, corak kerajinan kulit kerang ini berbeda dengan kerajinan kerang daerah lainnya. Karang serta kerang laut yang diolah dirinya sudah dikenal di dunia internasional. Salah satunya dikirim ke kawasan Asia Tenggara. Dengan kerajinan kerang, Ibu Fitriani beserta dengan penduduk desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan daerahnya. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman panorama alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih aktif berproduksi. Salah satunya adalah pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihaian melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal.
Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter x 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Bahannya apa aja? Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya menteru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-turun atau gimana? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah gitu. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah. Juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemanang dan kebiasaannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, nah kalau umpamanya ini kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apalagi biasanya kerusakan dan perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan bawah
Nah itu tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku apa yang namanya anti karat itu ya. Nah itu agak kurang lah. Karena biasanya kalau paku apa yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya? Gantung kerusakan lah ya. Dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang kalau mereka rehab biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Kids Vaganza ini didukung penuh oleh Tokyo Marine Life Insurance Indonesia. Tokyo Marine Life Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi dari Jepang yang telah dikenal sejak 2012. Tokyo Marine Life Insurance Indonesia merupakan bagian dari Tokyo Marine Group yang merupakan salah satu grup perusahaan asuransi terbesar di dunia. Kehadiran Tokyo Marine Life Insurance Indonesia merupakan respon dari kebutuhan akan produk dan layanan asuransi jiwa yang mampu memberikan solusi tepat. Di acara ini, Tokyo Marine Life Insurance Indonesia memberikan pelayanan berupa konsultasi perencanaan keuangan bagi para pengunjung. Planning kita tahun ini adalah ingin berpartisipasi pada setiap event yang berhubungan dengan anak-anak, kesehatan, dan pendidikan. Produk-produknya